Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang kembali di kelas fisika. Hari ini kita masih melanjutkan materi kemarin, yaitu tentang listrik statis ya. Adapun bahasan kita hari ini adalah tentang potensial listrik, energi potensial listrik, dan kapasitor. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke materi pembelajaran. Apa sih yang dimaksud dengan energi potensial listrik? Energi potensial listrik dilambangkan dengan EP ya. Adalah energi yang diperlukan untuk memindahkan sebuah muatan uji mendekati muatan sumber melawan gaya listrik. Perhatikan gambar. Ya, jadi di sini ada sebuah muatan sumber, kemudian di sekitarnya ada muatan uji. Muatan uji ini ingin dipindahkan ke titik B ya, dari titik A dipindahkan ke titik B. Nah, maka energi untuk memindahkan muatan uji tersebut disebut dengan energi potensial. Jika sebuah muatan uji diletakkan di dekat muatan sumber, maka energi potensial yang dimiliki oleh muatan uji tersebut adalah. Nah, ini ya, jadi gambar ini tadi. Jadi di sini ada sebuah muatan sumber, kemudian di sekitarnya ada muatan uji, maka energi potensial yang dimiliki muatan uji ini dapat dihitung dengan rumus EP sama dengan K dikali Q dikali Q aksen dibagi R ya, dengan EP adalah energi potensial listrik, satuannya dalam Joule. Q adalah muatan sumber, satuannya dalam Coulomb. Q aksen adalah muatan uji, satuannya dalam Coulomb. Kemudian K adalah tetapan Coulomb, 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Usaha yang diperlukan untuk memindahkan sebuah muatan uji Q aksen dari A ke B yang dipengaruhi oleh muatan sumber Q adalah. Jadi kita ingin menghitung berapa usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan uji begitu ya. Nah, perhatikan gambar. Nah, seperti gambar sebelumnya tadi, bahwa muatan uji awalnya berada di titik A begitu, kemudian ingin dipindahkan ke titik B ya. Jadi ini adalah key action. Ingin dipindahkan ke titik B. Maka usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan ini sebesar WAB sama dengan WAB sama dengan energi potensial di titik B dikurang dengan energi potensial di titik A. Nah, energi potensial tadi punya rumus sendiri ya. Jadi WAB sama dengan K Q aksen per RB min K Q aksen per RA ya. Jadi ini adalah besar usaha untuk memindahkan muatan uji dari titik A ke titik B begitu. Nah, keterangan rumus WAB adalah energi untuk memindahkan muatan uji dari A ke B. Kemudian Q adalah muatan sumber, Q aksen adalah muatan uji, RA adalah jarak titik A, RB adalah jarak titik B ya. Semuanya kalau jarak dalam meter. Kita lanjut. Kemudian apa yang dimaksud dengan potensial listrik ya? Potensial listrik dilambangkan dengan V. Satuannya dalam volt ya. Jadi potensial listrik ini bisa dikatakan juga dengan tegangan atau beda potensial. Potensial listrik merupakan besar energi potensial listrik per satuan muatan uji begitu. Jadi dirumuskan V sama dengan energi potensial dibagi dengan muatan uji. Nah, tadi energi potensial punya rumus sendiri bahwa energi potensial sama dengan K dikali Q dikali Q aksen dibagi R. Nah, ini kalau disubstitusikan ke rumus sebelumnya, maka akan menghasilkan seperti ini ya. Nah, kemudian Q-nya kita coret. Nah, sehingga didapatlah rumus potensial listrik V sama dengan K dikali Q dibagi R ya. Jadi ini yang harus kalian hafal. Oke, jadi keterangan rumusnya V sama dengan potensial listrik satuan dalam volt, Q muatan sumber, R jarak titik dari muatan sumber, ya. Jadi kalau misalnya ada titik A begitu,
Kemudian di sekitar titik A itu ada muatan sumber, jaraknya R begitu. Kalau ditanya berapa potensial listrik yang dialami oleh titik A begitu ya, maka bisa dihitung dengan menggunakan rumus ini ya. V sama dengan K dikali Q dibagi R ya. Berapa besar Q-nya, kemudian berapa jarak muatannya dari titik A begitu. Kita next. Bila kuat medan listrik merupakan besaran vektor, maka potensial listrik merupakan besaran skalar. Muatan positif akan menghasilkan potensial listrik positif di sekitarnya, sedangkan muatan negatif akan menghasilkan potensial listrik negatif di sekitarnya. Artinya adalah di dalam perhitungan ya, di dalam menggunakan rumus, nilai positif dan negatif muatan harus diikutkan. Contoh, ya perhatikan gambar ini. Di sini muatannya plus, ya, berarti proton. Jarak titik A dari muatan Ra. Kalau ditanya berapa nilai potensial listrik di titik A, maka langsung masuk rumus K per Ra ya. Karena Q-nya positif, maka hasilnya nanti pasti positif begitu. Nah, beda kalau misalnya muatannya negatif. Nah, lihat yang gambar kedua. Ini muatannya negatif, elektron. Jarak titik B dari muatan Rb. Kalau ditanya berapa potensial listrik yang dialami titik B, maka rumusnya K dibagi R. Tapi Q-nya dimasukkan negatif ya, makanya nilainya di sini negatif ya. Jadi untuk potensial listrik, tanda plus dan negatif muatan diikut sertakan dalam perhitungan. Keterangan VA dan VB adalah potensial listrik titik A dan titik B, satuan dalam volt. Q adalah muatan sumber, satuan dalam coulomb. RA dan RB, jarak titik A dan titik B dari muatan sumber, satuan dalam meter. Kita lanjut. Potensial listrik karena pengaruh beberapa muatan listrik. Potensial listrik di titik A yang dipengaruhi oleh beberapa muatan listrik di sekitarnya adalah jumlah aljabar dari potensial listrik masing-masing muatan. Dirumuskan. Perhatikan gambar ya. Jadi di sini ada titik A, kemudian di sekitar titik A ini ada beberapa muatan. Kalau berdasarkan gambar ada 3 muatan. Q1 jaraknya R1, Q2 jaraknya R2, Q3 jaraknya R3. Jika ditanya berapa potensial listrik yang dialami oleh titik A ini, maka kalian bisa menghitungnya dengan menggunakan rumus berikut. VA sama dengan sigma K dikali QI per RI. Apa sih QI per RI itu? Nah, jadi seperti ini ya. Kalau dia ada 3, berarti potensial listriknya juga ada 3 ya. Maka nanti untuk potensial listrik yang dialami titik A ini adalah jumlah dari seluruh potensial listrik masing-masing muatan tersebut ya. Kalau dia ada 3 berarti 3, V1 tambah V2 tambah V3. Kalau dia ada 4, 5, dan seterusnya, maka berapa banyak muatannya, maka sebanyak itu juga potensial listriknya ya, tinggal dijumlahkan dengan memperhatikan tanda positif dan negatif muatan. Keterangan, VA adalah potensial listrik titik A, satuan dalam volt. QI, muatan ke I ya, kalau muatannya ada 3, berarti Q1, Q2, Q3. Kemudian RI adalah jarak muatan ke I dari titik A ya dalam meter. Ini mudah ya, saya yakin kalian bisa. Kapasitor. Apa sih yang dimaksud dengan kapasitor? Kapasitor adalah dua penghantar berdekatan yang diberi muatan yang sama besar, tetapi berlawanan jenis.
Kapasitor terdiri dari dua permukaan konduktor yang dipisahkan oleh suatu bahan isolator yang disebut sebagai dielektrik. Permukaan konduktor atau bentuk kapasitor tersebut dapat berupa plat atau keping sejajar, bisa juga berupa bulat sepusat, atau bisa juga berupa silinder. Kegunaan kapasitor adalah sebagai media penyimpanan energi listrik dalam bentuk elektrostatis dalam bahan dielektrik, menghindari terjadinya loncatan listrik pada rangkaian-rangkaian yang mengandung kumparan bila tiba-tiba diputuskan arusnya. Bagaimana sih gambar kapasitor tersebut? Kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini alat elektronika yang biasanya ditemukan kalau kalian membongkar dan melihat isi dari alat elektronik yang ada di rumah kalian begitu. Nah, akan menemukan kapasitor. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Jenisnya apa saja? Ya, nanti bisa dibaca literasi. Nah, di situ ada kapasitor elektrolit, tantalum, polister film, sampai keramik juga ada, mika, kertas, dan lain sebagainya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk jenis-jenis kapasitor. Nanti untuk pendalaman silahkan cari bahan di Google. Siapa tahu nanti keluar ketika ulangan. Kita next. Kapasitansi kapasitor ya. Sama seperti listrik dinamis, di listrik dinamis ada resistor, kemudian resistor itu punya resistansi resistor begitu ya. Nilai dari sebuah resistor. Nah, kapasitor pun punya nilai ya yang disebut dengan kapasitansi kapasitor. Adalah perbandingan antara besar muatan Q dari salah satu penghantarnya dengan beda potensial V antara kedua penghantar itu. Ya, jadi kurang lebih kapasitor itu digambarkan seperti ini ya, untuk kapasitor keping sejajar. Jadi bayangkan ada dua buah keping begitu, dua buah keping yang disusun sejajar ya. Yang disusun sejajar, kemudian dari keping ke keping itu ada jaraknya ya, sebesar D. Nah, keping ini atau jarak yang kosong ini bisa diisi dengan bahan ya. Biasanya sih ruang hampa begitu. Tapi bisa diisi dengan bahan dielektrik apa saja ya, terserah. Bisa kertas dan lain sebagainya tergantung dari jenis kapasitornya. Nah, kapasitor ini dihubungkan dengan suatu sumber tegangan ya. Maka kapasitor ini akan menyimpan yang namanya energi begitu. Nah, kapasitor ini di masing-masing kepingnya ini memiliki muatan ya. Antara keping yang satu dengan keping yang lain itu muatannya sama besar, tetapi tandanya berbeda. Ya, yang di sebelah kiri ini muatannya positif, yang di sebelah kanan muatannya negatif ya. Kemudian yang namanya keping sejajar itu pasti punya luas begitu ya. Nah, ketika dihubungkan dengan sumber tegangan, maka di antara keping yang kanan dan keping yang kiri akan timbul yang namanya beda potensial begitu ya. Kalau kita gambarkan seperti ini dia. Ya, jadi ada keping yang sebelah kanan ini muatannya negatif, kemudian ada keping yang sebelah kiri muatannya positif. Nah, ingat konsep kemarin bahwa medan listrik itu menjauhi muatan positif menuju muatan negatif. Jadi E ini adalah medan listrik. Nah, dia akan keluar garis-garis medannya, keluar dari muatan positif menuju ke muatan negatif, sejajar ya. Nah, dilihat antara keping 1 dan keping 2 ada jarak sebesar D ya. Kemudian antara keping 1 dan keping 2 itu ada yang namanya beda potensial begitu. Rumus umum dari kapasitansi kapasitor adalah perbandingan besar muatan ya, besar muatan keping ini terhadap beda potensialnya, terhadap beda potensial ini, sehingga dirumuskan
C sama dengan Q dibagi V, begitu ya. Kalau mau mencari Q, berarti rumusnya adalah Q sama dengan C dikali V. Kalau mau mencari V, maka rumusnya Q dibagi C ya. Nah, ini rumus umum dari kapasitansi sebuah kapasitor. Keterangannya, C adalah kapasitansi kapasitor, satuannya dalam farad. Kemudian Q adalah muatan pelat kapasitor, satuannya coulomb. V adalah tegangan atau beda potensial antara pelat kapasitor, satuannya dalam volt. Nah, farad ini nanti ketika kita membahas tentang susunan kapasitor, ya, jadi satuannya nanti dalam misalnya mikrofarad begitu, atau nanofarad, atau pikofarad ya. Jadi kurang lebih seperti muatan juga ya. Kalau mikro berarti ini 10 pangkat minus 6 farad. Kemudian ini 10 pangkat min 9 farad. Dan ini adalah 10 pangkat minus 12 farad ya. Jadi kalau misalnya nanti kalian menemukan satuan dari kapasitansi kapasitor yang mikrofarad, maka harus dirubah dulu menjadi farad begitu ya. Kapasitor keping sejajar ya. Gambarnya seperti tadi ya. Jadi ada keping sejajar, muatan positif, muatan negatif, kemudian medan listrik keluar dari muatan positif menuju muatan negatif, dan di antara keping itu akan ada yang namanya beda potensial. Keping tersebut punya luas ya, lambangnya A, kemudian punya jarak antar keping ya. Biasanya ruang antar keping ini ruang hampa ya, ruang hampa. Atau nanti bisa juga diisi bahan ya. Bisa juga nanti diisi bahan dielektrik. Bahan dielektrik. Kalau disingkat itu K ya, bahan dielektrik. Nah, kita coba turunkan rumusnya. Bila luas masing-masing keping sejajar adalah A, maka medan listrik keping sejajar adalah, nah ini punya rumus sendiri medan listriknya. E sama dengan sigma dibagi epsilon 0 ya. Sigma itu adalah rapat muatan luas. Kalau dirumuskan, sigma itu sama dengan berapa banyak muatannya per berapa luas dari kepingnya begitu. Nah, kalau rumus ini dimasukkan ke dalam sini begitu ya, maka rumus yang ini akan berubah menjadi yang warna merah ya. E sama dengan Q dibagi epsilon 0 kali A begitu. Dan tegangan V antara kedua keping sejajar adalah, nah ini V sama dengan E dikali D. Nah, rumus yang merah yang miliknya medan listrik tadi, kalau disubstitusikan ke sini ya, maka hasilnya adalah ini begitu. Untuk tegangan antar kedua keping. Nah, sehingga kapasitansi kapasitor keping sejajar jika antar keping adalah ruang hampa dirumuskan, nah ini ya. Nah ini. Jadi ini yang kalian ingat. Yang saya lingkarin. Oke. Ini rumus kapasitansi kapasitor keping sejajar ruang hampa ya. Ruang hampa. Kalau misalnya tidak ruang hampa bagaimana? Kalau tidak ruang hampa, maka tinggal dikali saja dengan tetapan dielektriknya ya. Maka rumusnya berubah menjadi C sama dengan berapa tetapan dielektriknya dikali epsilon 0 dikali A per D. Nah itu. Yang membedakan hanya tetapan dielektriknya. Ya. Kalau ruang hampa tanpa K, kalau ada bahan di antara keping tersebut, maka tinggal dikalikan dengan tetapan dielektrik ya. Jadi K itu sama dengan tetapan dielektrik.
Biasanya nilainya 1, 1,5, 2, 2,5, dan lain sebagainya begitu. Ya, tergantung nanti diketahui di soalnya apa. Ya, jadi yang dihafal ya, rumusnya yang diingat, ini yang saya garis bawahi. Yang ini. Untuk kapasitor keping sejajar, kalau ruang hampa, kalau ada isinya, nah ini, ya 2 ini. Untuk yang atas itu hanya penurunan rumus untuk mendapatkan 2 rumus ini ya. Itu diingat, ditulis di bukunya. Keterangannya, C0 itu adalah kapasitansi kapasitor keping sejajar untuk ruang hampa. A itu adalah luas salah satu keping sejajar. Luasnya sama ya antara keping yang kanan dan keping yang kiri. D, jarak antar keping sejajar. Q adalah muatan keping sejajar. Epsilon 0 itu permitivitas ya. Jadi epsilon 0 itu adalah tetapan permitivitas ruang hampa ya. Nilainya, ini harusnya pangkat ya. Nilainya 8,85 kali 10 pangkat minus 12 ya, Coulomb per voltmeter. Oke, kita coba next. Nah, contoh ya. Perhatikan gambar, hitung besar potensial listrik di titik P ya. Nah, ini potensial listrik untuk muatan yang lebih dari 1 ya. Nah, maka kita langsung saja jawab. Untuk I1 kita rubah dulu itu satuannya. Tulis dulu ya. Q1 sama dengan minus 20 mikro. Kita rubah menjadi minus 20 kali 10 minus 6. Kemudian Q2 sama dengan plus itu berarti 40 mikro. Sama dengan 40 kali 10 min 6. Kemudian R1 ya. R1 adalah jarak muatan 1 ke titik P itu 30 cm. 30 cm itu sama dengan 30 kali 10 minus 2 meter. Ini sederhanakan lagi, buang nolnya 1, maka pangkatnya hilang 1. Maka 3 kali 10 pangkat minus 1 ya, meter. Kemudian R2 sama dengan 20 cm sama dengan 20 kali 10 minus 2 meter. Buang nolnya 1, 2 kali 10 pangkat min 1. Begitu. Ditanya adalah potensial listrik di titik P. Kita langsung jawab saja. Potensial listrik di titik P adalah jumlah potensial dari kedua muatan, gitu ya. Maka ini sama dengan K Q1 per R1 ditambah K Q2 per R2 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian Q1-nya negatif ya. 20 kali 10 minus 6 dibagi R1-nya 3 kali 10 minus 1 ditambah 9 kali 10 pangkat 9, kemudian muatannya 40 kali 10 minus 6 dibagi 2 kali 10 minus 1 ya. Kita hitung, yang bisa dicoret adalah 9. 9 dengan 3 dapatnya 3 ya. Kemudian ini 40 dengan 2 dapatnya 20. Oke. Maka sama dengan 3 dikali minus 20 minus 60 kali 10 pangkat tabungan 9 utang 6. Sabungannya sisa 3. Dibagi 10 min 1. Ditambah 9 kali 20 180 kali 10 pangkat 3 per 10 pangkat min 1. Ini pangkat negatif 1 yang di bawah pindah ke atas jadi positif ya. Maka 3 tambah 1 minus 60 kali 10 pangkat 4 tambah 180
kali 10 pangkat 4. Nah, minus 60 tambah 180. Maka hasilnya adalah 120 kali 10 pangkat 4. Oke, satuannya dalam volt. Kalau mau dirubah menjadi 12 atau 1,2, maka komanya digeser. Saya bikin jadi 1,2 saja biar lebih sederhana. Maka komanya digeser ya. 1, 2. 1,2 kali 10 pangkat. Tadi digeser ke kiri 2 langkah, maka pangkatnya nambah 2. Jadinya 6 volt. Nah, kurang lebih jawabannya 1,2 kali 10 pangkat 6 ya. Mau jawabannya yang ini oke, yang ini pun oke ya. Jadi tidak ada masalah. Kita lanjut ke soal berikutnya. Masih tentang potensial listrik muatan lebih dari 1 ya. Di situ ada Ki A positif, kemudian Ki B negatif, Ki C positif, Ki D negatif ya. Kita tulis saja yang diketahui. Ki A sama dengan 10 mikro. Berarti 10 kali 10 minus 6 kulom. Ki B sama dengan minus 5 kali 10 minus 6. Ki C 10 kali 10 minus 6. Ki D minus 5 kali 10 minus 6. Oke. Pertanyaannya adalah, hitung besar potensial listrik di pusat persegi tersebut. Nah, yang diketahui adalah rusuk. Ya. Di sini 1 meter, di sini 1 meter. Sementara jarak yang dirumus itu adalah jarak muatan ke titik ya. Berarti RA itu yang ini, kemudian RB yang ini, RC dan RD. Belum diketahui di situ. Bagaimana cara mencarinya? Maka gunakan konsep matematika teorema Pitagoras. Kalau persegi artinya adalah rusuknya sama. Kalau rusuknya sama, berarti panjang diagonalnya juga sama ya. Karena titik A di tengah-tengah, berarti nanti RA pasti nilainya sama dengan RB, sama dengan RC, sama dengan RD ya. Karena dia persegi. Nah, kita hitung dulu berapa diagonalnya itu. Ya, jadi kalau misalnya saya tulis lagi gambar di sini, saya ambil salah satu begitu. Ini muatan C, kemudian ini muatan A. Nah, ini tadi garisnya seperti ini ya. Ini siku-siku nih. Nah, ini muatan B. Saya yakin kalian pernah belajar Pitagoras ya. Jadi ini misalnya saya misalkan titiknya A, B, C ya. Maka panjang C itu yang miring ya. Yang miring itu dikuadratkan sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat begitu. Nah, karena tadi nilai B-nya itu 1 meter, ya, nilai B ini 1 meter, yang A juga 1 meter, maka C kuadrat sama dengan 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. C kuadrat sama dengan 1 kuadrat itu 1, tambah 1, 2. C sama dengan akar 2. Jadi panjang dari A sampai C adalah akar 2. Ya. Nah, artinya kalau dari muatan A ke titik A atau dari muatan C ke titik A, berarti kan setengahnya tuh. Setengahnya dari panjang AC. Berarti kan setengah akar 2 ya. Jadi RA sama dengan RB sama dengan RC sama dengan RD itu nilainya sama dengan setengahnya dari panjang diagonalnya. Ini kan tadi diagonalnya nih. Berarti diagonalnya kan akar 2, berarti setengahnya dari akar 2. Nah, maka
itu yang digunakan R-nya. Oke, kita langsung hitung potensialnya. Ya. Potensial listrik di titik A ya, sama dengan potensial milik muatan A begitu, ditambah potensial muatan B, tambah potensial muatan C, tambah potensial muatan D. Ya. Ini kita masukkan rumusnya dulu. QA per R ditambah QB per R tambah QC per R tambah QD per R. Kemudian nilai K itu kan sama ya. Terus nilai R-nya juga sama. Nah, ini bisa kita keluarkan biar menghitungnya cepat ya. Sama dengan K dibagi R dalam kurung QA tambah QB tambah QC tambah QD. Nah, kita masukkan angkanya. Ke sini saja agak panjang. Sama dengan nilai K tadi kan 9 kali 10 pangkat 9. R-nya adalah setengah ya. Setengah itu 0,5. Ya, 0,5 akar 2. Dalam kurung, QA-nya 10 kali 10 min 6. QB-nya minus 5. Ya, berarti kita kurangkan langsung ya. Min 5 kali 10 min 6. QC-nya positif juga, 10 kali 10 min 6. Kemudian QD-nya juga negatif tuh, negatif 5 kali 10 min 6. Nah, ingat seperti yang saya ajarkan operasi bilangan berpangkat. Untuk menjumlahkan bilangan berpangkat, kalau pangkatnya sudah sama, maka sudah bisa kita hitung ya. Nah, ini tinggal menjumlahkan saja. 10 dikurang 5 ditambah 10 dikurang 5 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dibagi 0,5 akar 2 dalam kurung 10 kurang 5, 5 ya, tambah 10, 15 kurang 5, 10. Ya, maka hasilnya adalah 10 kali 10 min 6. Ya. Ingat kemarin pangkatnya cukup ditulis satu kali ya. Sehingga hasilnya sama dengan 9 dikali 10, 90 kali 10 tabungan 9 utang 6. Maka sisa 3 ya per 0,5 akar 2. Diselesaikan saja. 90 dibagi 0,5 itu hasilnya 180 per akar 2 kali 10 pangkat 3 volt. Ya. Nah, kalau kalian belajar rasional, matematika belajar rasional nggak? Merasionalkan bentuk akar. Misal begini, ya. 8 per akar 2. Diminta sederhanakan. Maka yang harus kalian lakukan adalah mengalihkan nilai ini dengan 1. 1 itu dari mana? Akar 2 bagi akar 2 ya. Jadi ambil yang penyebut yang di bawah ya. Dikalikan. Maka ini sama dengan 8 per akar 2-nya ditulis, tetapi dikali dengan 1 ya. Akar 2 dibagi akar 2. Akar 2 dibagi akar 2 itu kan 1. Ya, jadi tidak merubah nilainya. Nah, ini maka sama dengan 8 akar 2 dibagi akar 2 kali akar 2, akar 4. Akar 4 itu 2. Maka hasilnya adalah 8 bagi 2, 4 akar 2. Nah, ini hasil sederhananya dari 8 akar 2. Ini namanya merasionalkan bentuk akar ya.
Saya yakin matematika di kelas 10 itu udah dapat ini ya. Nah, sekarang kalau misalnya yang ini kita mau rasionalkan berapa tuh hasilnya? Oke, ini saya bentuk seperti ini. Semoga kalian tidak pusing melihatnya ya. Saya pindah sini nih, sini. Tep. Oke, pahami ya langkah-langkahnya tuh. Ini tadi sama dengan 18 kali 10 pangkat 4 per akar 2. Kita rasionalkan 18 per akar 2 kali akar 2 per akar 2 kali 10 pangkat 4. Maka hasilnya adalah 18 akar 2 kali 10 pangkat 4 per akar 2 kali akar 2, akar 4 itu 2. Maka hasilnya sama dengan 9 akar 2 kali 10 pangkat 4 volt. Ini hasil akhirnya. Ya. Jadi kalian belajar hal baru tentang merasionalkan bentuk akar ya. Nah, ini konsep merasionalkan bentuk akar, tolong diingat ya, dikalikan dengan 1 ya. Misalnya akarnya 5 berarti dikali dengan akar 5 per akar 5. Kalau akarnya 7 berarti akar 7 per akar 7 ya, begitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini contoh menghitung potensial listrik untuk muatan yang lebih dari 1 ya. Tolong dipahami tahap-tahapnya. Kalau memahami tahap-tahapnya maka dengan coretan ini tidak akan membingungkan ya. Kita next ke soal berikutnya. Nah, sekarang kapasitor. Kapasitor keping sejajar memiliki luas 80 cm kuadrat. Diketahui A ya, luas itu A, 80 cm kuadrat. Nah, saya ajari lagi merubah satuan. 1 cm itu sama dengan 10 pangkat minus 2 meter. Tapi kalau 1 cm kuadrat, maka itu sama dengan 10 pangkat min 4. Kalau 1 cm kubik, maka sama dengan 10 pangkat min 6 ya. 2 yang ini dikali dengan 3 ya, makanya min 6. Oke, jadi kalau dia 80 cm kuadrat, maka sama dengan 80 kali 10 minus 4 meter kuadrat ya. Ini meter kuadrat, ini meter kubik. Nah, kita buang nolnya 1, jadinya 8 kali 10 pangkat minus 3 ya, meter kuadrat. Jarak antar keping 4 cm ya. D-nya sama dengan 4 cm. 4 kali 10 min 2. Tegangannya 5 volt. Kemudian epsilon nolnya 8,85 kali 10 minus 12 Coulomb per voltmeter. Ditanya yang A, kapasitansi dari kapasitor, yang B, muatannya. Oke, kita langsung jawab saja yang A. Tadi rumusnya adalah, diingat, epsilon 0 dikali A dibagi D. Ya. Kita langsung masukkan angkanya, 8,85 kali 10 minus 12 dikali 8 kali 10 minus 3 dibagi 4 kali 10 minus 2. Ada yang bisa kita coret di situ. 8 dengan 4 bisa, hasilnya 2. Ya. Sekarang dihitung 2 dikali 8,85 ya. Itu hasilnya sama dengan 17,7 kali 10 pangkat minus 12 minus 3 itu sama dengan minus 15 ya, per 10 minus 2. Nah, minus 2 di bawah bisa dipindahkan ke atas jadi plus 2. Maka hasilnya 17,7 kali 10 pangkat minus 13 ya, farad. Sekarang kita coba yang B.
Berapa besar muatannya? B. Tadi rumus umum dari kapasitor adalah C sama dengan Q dibagi V ya. Nah, maka kalau mencari Q sama dengan C dikali V. C-nya sudah dapat tadi 17,7 kali 10 minus 13. Kemudian V-nya 5 ya. Nah, ini 17,7 kali 5 itu hasilnya 88,5 kali 10 pangkat minus 13 Coulomb ya. Jadi kurang lebih seperti ini cara menghitung kapasitor keping sejajar ya. Tolong dipahami. Kita next. Oke, sekarang soal kapasitor keping sejajar juga masih tetapi perbandingan. Nah, sekarang diperhatikan soalnya seperti ini. Sebuah kapasitor memiliki luas keping A dan jarak antar kepingnya D, serta kapasitansi kapasitor sebesar C. Jika luas antar keping diperbesar menjadi 4A, kemudian jarak antar keping diperkecil menjadi setengah D, maka kapasitansi kapasitornya menjadi berapa? Begitu ya. Nah, ini adalah perbandingan ya. Jadi ada keadaan awal sama ada keadaan akhir. Kalian harus bisa menelaah soalnya. Pelan-pelan saja memahaminya. Kapasitor memiliki luas keping A ya. Anggap saja luas ketika awal itu sama dengan A. Di soal kan seperti itu. Jarak awalnya D. Kapasitor awalnya C. Berdasarkan informasi di soal. Ya. Kemudian ketika di akhir diubah ya. Maka A2-nya, A akhirnya menjadi 4 kalinya A. Di soal ya. Jaraknya D2 berarti menjadi setengahnya dari D. Ya. Pertanyaannya adalah sekarang C-nya berapa jadinya, begitu loh. Maka ini menggunakan perbandingan. Ya. Kita gunakan saja rumus kapasitor keping sejajar tadi, bahwa C sama dengan epsilon 0 dikali A dibagi D. Ya, ini rumusnya. Kita bandingkan sekarang C1 dibanding C2 sama dengan ya. C kan punya masing-masing tuh rumusnya. Epsilon 0 dikali A1 per D1 itu untuk yang C1 ya. Yang C2 epsilon 0 dikali A2 per D2. Oke. Kita tulis lagi C1 per C2 sama dengan itu epsilon 0-nya bisa kita coret atas dengan bawah karena dia dibagi. Ya. Sehingga rumusnya sisanya adalah tulis yang ini, yang atas A1 per D1 kemudian dikalikan dengan yang bawah ya. Tetapi posisi yang di bawah dibalik. Jadinya D2 per A2. Paham ya? Ya, misalnya kalian yang membagi 2 per 5 dibagi 4 per 3. Maka ini kan hasilnya sama dengan 2 per 5 dikali 3 per 4 ya. Salah satunya dibalik, yang di bawah yang dibalik. Oke. Maka kita tulis lagi C1 per C2 sama dengan A1-nya tadi dalam bentuk A ya. Kemudian D1-nya D. D2-nya setengah D. Kemudian A2-nya adalah 4A. Nah, sudah. Tinggal kita coret saja. Yang A dicoret, yang D dicoret. Ya. Maka kita kali silang sekarang. Tulis dulu ya. C1 per C2 sama dengan setengah per 4. Ya, kita kali silang saja. 4C1 sama dengan setengah C2. Nah, maka C2 sama dengan, nah ini yang 2 di bawah dikalikan saja ke C1 ya. Sama dengan 2 kali 4, 8, maka 8C2.
C1. Nah, artinya C2-nya menjadi 8 kalinya lebih besar daripada C1 ya. Kalau nilai C1-nya 1, maka nilai C2-nya pasti adalah 8. Maka dia kapasitansi kapasitornya menjadi lebih besar ya. Nah, kurang lebih seperti ini menyelesaikan soal perbandingan ya. Jadi dipahami cara saya menjawabnya, tahap-tahapnya, pelan-pelan saja. Kalau memahami tahap-tahapnya, insya Allah meskipun saya ganti angkanya, misalnya saya perkecil A-nya, saya perbesar D-nya, tidak akan jadi masalah untuk kalian ya. Oke, sekarang masuk kepada tugas ya. Diperhatikan ada 4 tugas. Tolong diselesaikan, dikerjakan dengan baik. Untuk gambarnya tolong digambar ya. Kalau ada tugas itu diketahuinya ditulis, kemudian gambarnya digambar. Kenapa? Karena itu poin ya, diketahui itu ada poinnya, kemudian gambar itu ada poinnya, begitu. Nah, untuk nomor 1, 3 buah muatan diletakkan di sekitar titik P. Muatan 1 positif, muatan 2 positif, muatan 3 negatif. Ya, masing-masing ada nilainya dalam mikro, tolong dirubah ke kulom. Kemudian jaraknya dilihat di gambar masing-masing ada 5 cm, 3 cm, 5 cm, tolong dirubah ke meter ya. Pertanyaannya adalah potensial listrik di titik P. Berarti tinggal dijumlahkan saja. Potensial V sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Itu tidak jadi masalah ya. Yang nomor 2 diperhatikan ini segitiganya siku-siku. Ya, titik A-nya di atas. Muatan 1 negatif, muatan 2 positif. Ya, jarak muatan 1 ke titik A sudah diketahui 40 cm. Tetapi jarak muatan 2 ke titik A, berarti kan ini ya, R2, ini belum diketahui. Nah, maka dihitung. Bagaimana cara menghitungnya? Lihat ini segitiganya siku-siku. Maka berlaku rumus teorema Pitagoras seperti yang saya ajarkan ketika saya membahas soal yang persegi tadi ya. Ada sisi miring, kemudian ada siku-siku. Nah, bagaimana cara menghitung panjang sisi miringnya ini ya. Nah, ini nanti satuannya dirubah dalam meter. Untuk memudahkan, untuk mencari R2 di sini satuannya dalam senti dulu. Berarti 40 cm kuadrat tambah 30 cm kuadrat diakarkan. Nanti hasilnya dalam senti, baru nanti untuk menghitung potensialnya dirubah ke meter. Itu tidak jadi masalah juga. Yang nomor 3, soalnya sama persis, yang saya rubah adalah angkanya. Yang nomor 4, soal pun sama persis, yang saya rubah adalah memperkecil nilai A, memperbesar nilai D. Nah, pertanyaannya adalah kapasitansi kapasitornya menjadi berapa. Nah, kurang lebih seperti ini ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Next pertemuan kita akan membahas tentang susunan kapasitor. Ada 2, ada susunan seri, ada susunan paralel, kemudian paralel dan seri bisa digabungkan. Oke, sekian saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Seperti biasa, tugasnya disetorkan dalam bentuk PDF ke WhatsApp saya ya. Deadline sesuai dengan yang dikasih tahu di grup masing-masing. Oke, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.